Rumah tua di ujung desa. Desa Sukatani adalah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Salak. Dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah hijau, desa ini tampak damai bagi siapapun yang datang dari luar. Namun, penduduk setempat tahu bahwa di balik ketenangan itu, tersembunyi kisah-kisah kelam yang tak pernah dibicarakan terang-terangan. Salah satu di antaranya adalah tentang sebuah rumah tua di ujung desa, tepat di batas hutan yang dipercaya dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namaku Raka. Aku jurnalis lepas yang sudah lama tertarik dengan kisah-kisah urban legend di pelosok Indonesia. Ketika aku mendengar soal rumah perjanjian di Sukatani dari seorang narasumber di Jakarta, rasa penasaran mengalahkan logika. Tanpa pikir panjang, aku segera menuju desa itu dengan peralatan dokumentasi seadanya. Aku tiba di Sukatani menjelang sore. Udara terasa lembab dan berat, seperti mengisyaratkan bahwa malam akan turun lebih cepat dari biasanya. Kepala desa menyambutku dengan senyum kaku saat aku menjelaskan tujuan kedatanganku. Rumah itu sebaiknya jangan Mas datangi. Kami sudah biarkan kosong selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan siang hari sekalipun, katanya sambil melirik ke arah timur desa. Aku bertanya apa yang membuat rumah itu begitu ditakuti. Ia hanya menjawab pendek, dulu ada yang membuat perjanjian di sana. Setelah itu, satu persatu mereka mati. Malam itu aku menginap di rumah seorang warga yang masih bersedia menampungku, Pak Darto. Ia sudah berusia sekitar 60 tahun, dengan wajah yang menyimpan banyak cerita. Setelah makan malam, aku mencoba memancing informasi lebih lanjut. Dulu ada seorang pemuda pintar, namanya Wisnu, kata Pak Darto pelan. Ia ingin cepat kaya, tidak puas hidup miskin. Ada yang bilang dia ke gunung, ada juga yang bilang dia bertapa di rumah tua itu. Tapi yang jelas, setelah itu hidupnya berubah drastis. Kaya mendadak, punya sawah, rumah besar, istri cantik. Tapi semua hanya sebentar. Aku diam menyimak. Pak Darto menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Suatu malam, kami dengar suara tangisan perempuan dari rumah Wisnu. Bukan tangisan biasa, panjang, serak, penuh luka. Esoknya, Wisnu ditemukan tergantung di belakang rumah. Wajahnya, suara Pak Darto gemetar, wajahnya seperti melihat neraka. Cerita itu menambah hasratku untuk menyelidiki rumah tua itu. Keesokan paginya, aku bertekad untuk melihat langsung, meski sudah diperingatkan berkali-kali. Aku menyusuri jalan setapak yang mulai ditelan rumput liar, menembus semak-semak hingga akhirnya berdiri di hadapan sebuah bangunan reyot yang nyaris rubuh. Dindingnya hitam seperti terbakar, jendelanya pecah, dan bau tanah basah bercampur bangkai sangat menusuk hidung. Aku memasuki rumah itu perlahan, merekam setiap sudut dengan kameraku. Suasana di dalam benar-benar berbeda, hampa, namun berat. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Aku memotret sebuah lukisan tua di dinding, menggambarkan seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, namun terasa seperti menatap langsung ke dalam jiwaku. Tiba-tiba, kameraku mati. Baterainya penuh saat aku datang. Lampu senterku pun berkedip-kedip seolah akan padam. Aku mendengar suara bisikan dari arah dapur. Suara perempuan, pelan. Kau datang untuk mengulang? Aku berbalik dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa. Nafasku memburu. Aku bergegas keluar, tetapi sebelum kaki menyentuh beranda, langkahku terhenti. Di cermin retak yang tergantung miring di dinding, aku melihat sosok di belakangku. Seorang perempuan berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam tak bergerak. Aku menoleh. Kosong. Tapi saat aku kembali melihat cermin itu, sosoknya semakin dekat. Wajahnya mulai tampak pucat, matanya hitam legam, senyumnya robek hingga ke pipi. Aku lari keluar sekuat tenaga, tak berani menoleh ke belakang. Jantungku seperti akan meledak. Sesampainya di rumah Pak Darto, aku langsung pingsan karena kelelahan dan ketakutan. Aku bangun tengah malam. Lampu rumah padam. Hanya cahaya rembulan dari celah jendela yang memberi sedikit penerangan. Aku melihat sekeliling. Sunyi. Tapi kemudian aku mendengar suara itu lagi, tangisan lirih perempuan, seperti yang diceritakan Pak Darto. Tangisan itu makin lama makin dekat, dan kemudian, terdengar suara ketukan lembut di jendela kamarku. Tok, tok, tok.
Tok. Ketukan itu terdengar pelan, seolah dilakukan oleh tangan yang lemah. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa tidak wajar. Aku masih berbaring di ranjang tamu rumah Pak Darto. Tubuhku membeku. Tak ada yang berani kuperbuat kecuali menahan napas dan memasang telinga. Tok, tok, tok. Kali ini terdengar lebih keras. Perlahan aku bangkit, menatap jendela yang hanya tertutup tirai tipis. Di balik kain putih itu, samar terlihat bayangan seseorang berdiri. Tingginya tak wajar. Bayangan itu diam, namun aku tahu dia menatap ke arahku. Aku mengambil senter dan menyalakannya ke arah jendela. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku menurunkan senternya, tirai itu terangkat sendiri, pelan, seperti disingkap dari luar. Raka! Aku hampir berteriak saat suara Pak Darto menggema dari luar kamar. Dia masuk tergesa-gesa, menyalakan lampu utama dengan senter besar di tangannya. Jendela kembali normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Apa yang Mas lihat? Tanyanya cepat, nadanya gugup. Aku hanya menggeleng, meski keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Pak Darto tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Dia hanya duduk di ruang tamu, menggumamkan doa-doa sambil memeluk tasbih kayu. Aku tahu, dia pun sebenarnya takut. Dan mungkin, dia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Paginya, aku memutuskan kembali ke rumah tua itu. Tidak sendirian. Kali ini aku ditemani oleh seorang dukun desa bernama Mbah Tarmi, perempuan tua dengan wajah keras dan tatapan menusuk. Meski usianya hampir 80, ia masih tegap dan jalannya cepat. Kau sudah disentuh, kata Mbah Tarmi begitu melihat wajahku. Kuntilanak itu belum puas. Dia sedang menawarimu sesuatu. Apa maksudnya menawari? Tanyaku, mencoba bersikap tenang. Perjanjian. Seperti yang dilakukan Wisnu. Dia menawarkan kekuatan, keberuntungan, tapi balasannya adalah jiwamu. Aku tertawa kecut. Saya nggak percaya hal begituan. Mbah Tarmi menatapku tajam. Kalau begitu kenapa kau kembali ke rumah ini? Aku terdiam. Sesampainya di sana, suasana rumah tua itu lebih buruk dari kemarin. Kabut tipis menggantung rendah, menutup sebagian tanah di sekitarnya. Pohon-pohon yang berdiri di sekitar rumah seperti lebih gelap dari biasanya, dan udara dipenuhi aroma melati basi. Jangan masuk dulu, kata Mbah Tarmi. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya, sebuah cermin kecil yang dibungkus kain merah. Ini cermin pemanggil. Kita akan coba lihat siapa yang memanggilmu. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi ikut duduk bersila di tanah. Mbah Tarmi membuka cermin itu perlahan dan menaruhnya di hadapan kami. Ia mulai merapalkan mantra, suaranya lirih namun jelas. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meski tidak ada satupun pohon bergerak. Dan dalam cermin itu, muncul sesuatu. Pertama samar, seperti kabut, tapi lama-lama membentuk wajah. Seorang perempuan dengan rambut panjang, kulit pucat, mata kosong seperti kolam hitam tak berdasar. Wajah itu tersenyum, bibirnya bergerak namun tak bersuara. Ia menunjuk ke arahku. Cermin retak. Aku terjatuh ke belakang karena terkejut. Tapi Mbah Tarmi tetap tenang. Dia menginginkanmu. Karena kau yang datang tanpa diundang. Kau memanggilnya. Aku tidak memanggil siapa-siapa. Siapapun yang memasuki rumah itu tanpa izin, dianggap membuat janji. Dan janji dengan arwah bukan sesuatu yang bisa diingkari. Sepulang dari rumah itu, aku merasa mulai kehilangan waktu. Jam terasa melambat, bahkan kadang berhenti. Makanan terasa hambar, tidur tak pernah nyenyak. Setiap malam aku mendengar suara tangisan. Bukan hanya dari luar rumah, kadang dari dalam lemari, dari bawah tempat tidur, bahkan dari dalam kepalaku sendiri. Aku mulai melihat sosoknya di mana-mana. Di jendela, di pantulan sendok logam, di layar kamera yang tiba-tiba menyala sendiri. Bahkan saat aku mandi dan menyeka cermin, dia muncul sekelebat, berdiri di belakangku. Aku putuskan untuk kembali ke kota. Tapi saat aku sampai di terminal kecil desa itu, tak ada satupun angkot atau ojek. Orang-orang hanya menatapku aneh. Mereka tidak bicara. Bahkan sopir yang kemarin ramah pun pura-pura tak mengenaliku. Aku seperti tak bisa keluar dari desa ini. Malam itu, aku terjebak di sebuah pondok kosong karena hujan deras.
Angin menjerit di antara pohon-pohon. Aku duduk gemetar, mencoba menyalakan senter, namun gagal. Lalu aku lihat lagi, di balik tirai plastik robek jendela, ada matanya. Mata hitam itu menatapku seperti lapar. Raka. Suara itu memanggil. Kali ini jelas. Bukan dari mimpi. Raka, ulangi janjinya. Aku menutup telinga. Menjerit. Aku tidak buat janji. Tiba-tiba suara itu berubah menjadi tertawa. Kecil, lalu membesar, menggema seperti dari banyak arah sekaligus. Di lantai pondok, air hujan membentuk tulisan samar. Kau sudah milikku. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa tertidur malam itu. Yang pasti, saat aku terbangun, hujan telah reda, dan matahari malu-malu menembus celah-celah atap pondok reot. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena udara pagi yang dingin, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti luka di dalam. Di lantai pondok, tulisan yang terbentuk dari air hujan semalam telah mengering. Namun bekasnya masih terlihat samar. Kau sudah milikku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi bau melati yang menyengat, yang seharusnya lenyap bersama hujan, justru makin pekat. Aku keluar dari pondok, berjalan menyusuri jalan tanah kembali ke rumah Pak Darto. Langkah kakiku terasa berat, seolah tanah menarikku ke bawah. Di setiap bayangan pohon, aku melihat siluet rambut panjang menjuntai. Tapi saat kuedipkan mata, semuanya lenyap. Sesampainya di rumah Pak Darto, suasananya sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara radio seperti biasanya. Bahkan pintu rumah terbuka sedikit. Aku masuk pelan-pelan dan memanggil, "Pak Darto?" Tak ada jawaban. Aku masuk ke ruang tamu, kosong. Lalu ke dapur, gelap dan berantakan. Piring-piring pecah di lantai. Air menggenang di bawah meja. Dan di dinding, ada coretan merah. 3 malam sebelum jiwamu diambil. Aku merinding. Lalu aku melihat ke lantai, tepat di depan kulkas, jejak kaki basah. Kecil, seperti milik perempuan, tapi mengarah keluar rumah. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti jejak itu. Mereka membawaku ke tepi desa, ke arah yang berlawanan dari rumah tua. Jalan itu jarang dilewati orang, dan semak belukar tumbuh liar. Aku terus berjalan sampai tiba di sebuah tanah lapang dengan pohon sawo besar di tengahnya. Pohon itu tua, sangat tua. Batangnya besar, penuh luka bekas goresan dan ukiran nama-nama yang samar terbaca. Aku mendekat, dan tiba-tiba, angin berhenti. Semua suara alam lenyap, seolah waktu membeku. Di bawah pohon itu, aku melihat sesuatu. Sebuah bekas lingkaran ritual dari abu hitam. Di tengahnya, ada 3 boneka jerami tertancap paku di kepala. Di batang pohon, ada cermin kecil tergantung dengan pita merah. Dan di akar-akarnya, tanah tampak basah seperti baru digali. Aku jongkok, menyentuh tanah itu, lumpur. Tapi saat aku angkat tangan, ternyata darah. Bau amisnya membuatku mual. Dan saat aku hendak berdiri, tanah itu tiba-tiba bergerak. Seolah bernapas. Dari sela-sela akar, muncul tangan pucat yang mencoba meraih kakiku. Aku mundur tergesa, terjatuh. Tapi sebelum bisa berdiri, tangan itu mencengkeram pergelangan kakiku. Kuku-kukunya panjang dan dingin. Aku menjerit dan menendang. Akhirnya berhasil melepaskan diri. Saat aku berdiri, sosok itu keluar dari balik pohon. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Gaunnya putih dan compang-camping, penuh noda tanah dan darah. Dan ketika ia mengangkat wajahnya, aku tak bisa bergerak. Wajah itu bukan sekadar hantu. Itu wajah Sari. Sari adalah mantan kekasihku yang meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan. Tapi bagaimana mungkin? Kenapa kau tinggalkan aku, Raka? Suara itu lirih, serak seperti menahan amarah dan luka. Kenapa tak kau cari jasadku? Aku gemetar. Sari, itu kamu? Tapi, kamu sudah mati. Ia berteriak, dan seluruh pohon bergetar. Sari sudah mati, tapi kau buat perjanjian itu tanpa sadar. Kau buka pintu untukku. Tiba-tiba sosok itu berubah. Dari wajah Sari, menjadi wajah perempuan lain, lebih tua, dengan mulut robek dan mata yang terus mengalirkan darah hitam. Ia tertawa.
lalu menunjuk ke arah pohon. Dari balik akar-akar itu, muncullah 4 kepala manusia, terkubur setengah badan, matanya membelalak seolah sedang dalam teror abadi. Aku berlari sekuat tenaga, kembali ke desa. Tapi entah bagaimana, jalan terasa tak berujung. Setiap tikungan membawaku kembali ke pohon sawo. Setiap jejak kakiku berputar di tempat yang sama. Aku terjebak. Malam menjelang. Aku duduk di bawah pohon sawo, kehabisan tenaga. Lalu, dari balik semak, muncul cahaya kecil. Seseorang membawa lampu minyak. Mbah Tarmi. Raka, jangan bicara apapun. Kau sudah diburu. Tapi belum terlambat. Ia menggambar lingkaran garam di sekelilingku, menaruh cermin pemanggil di depan pohon. Dia menggunakan wajah Sari untuk membuatmu lemah. Itu bukan kekasihmu. Itu hanya wujud yang dipinjam. Kenapa aku? Kenapa dia ingin aku? Mbah Tarmi menatapku dalam-dalam. Karena darahmu pernah terikat padanya. Aku tak mengerti. Kau pernah nyaris mati, bukan? Waktu kecil. Di sungai. Tenggelam. Aku mengangguk perlahan. Ingatan itu kabur. Tapi memang pernah terjadi. Saat itu, seseorang menyelamatkanmu. Tapi bukan manusia. Dia yang menyelamatkanmu. Dan sebagai gantinya, ia menandaimu. Menunggumu kembali. Aku menutup wajah, gemetar. Ini lebih dari sekadar kisah urban legend. Ini adalah takdir. Masih ada cara memutuskan perjanjiannya, kata Mbah Tarmi. Tapi kau harus kuat. Dan kau harus kembali ke tempat pertama kali kau melihatnya, ke rumah tua itu. Di sana, janjimu bisa dibatalkan. Atau, kau akan menjadi bagian dari pohon ini selamanya. Malam itu aku bersiap. Cermin pemanggil di tangan. Garam, bunga kantil, dan potongan rambutku sendiri diikat jadi satu. Bagian dari ritual pemutusan janji. Dan aku tahu, malam ini mungkin malam terakhirku. Langit malam itu seperti luka yang menganga. Gelap, mendalam, tanpa bintang. Aku dan Mbah Tarmi berjalan menuju rumah tua itu, menyusuri jalan setapak yang terasa semakin panjang dan menyempit, seolah tanah enggan membiarkan kami mendekat. Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi, ujar Mbah Tarmi tanpa menoleh. Dia akan mencoba menggoda pikiranmu, membuatmu ragu. Aku hanya mengangguk. Cermin pemanggil tergenggam erat di tanganku. Di pinggangku tergantung kantong kecil berisi garam dan bunga kantil, serta seutas benang merah dari rambutku sendiri yang telah diikat dengan doa-doa pemutus. Saat rumah tua itu mulai terlihat, angin mendadak berhenti. Bahkan daun-daun pun tak bergerak. Waktu terasa beku. Kami berdiri di depan pintu rumah itu. Catnya yang sudah mengelupas mengeluarkan bau busuk bercampur jamur dan sesuatu yang lebih tua, aroma kematian. Papan lantai berderit saat kami melangkah masuk. Tempatkan cermin di tengah ruangan, hadapkan ke arah barat, kata Mbah Tarmi sambil menyebar garam di setiap sudut. Aku mengikuti instruksinya. Tanganku gemetar tapi tekadku bulat. Dalam hatiku, aku memanggil nama Sari. Aku tahu itu bukan dia, tapi ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa mungkin sebagian dirinya masih tertinggal di sana. Ritual dimulai. Mbah Tarmi duduk bersila, membaca mantra dengan bahasa yang tak ku mengerti. Suaranya bergema seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Cermin di depanku mulai berembun, walau suhu ruangan justru menghangat secara tidak wajar. Kemudian dari balik cermin, ia muncul. Rambut panjang, wajah penuh luka, bibir menghitam seperti dibakar. Tapi bukan itu yang membuatku tercekat. Ia tersenyum. Dan senyum itu terlalu manusia untuk ukuran hantu. Raka, suaranya pelan, tapi memenuhi seluruh ruangan. Kau kembali. Sudah saatnya kita selesaikan janji ini.
Aku tak pernah membuat janji, bentakku, walau suaraku nyaris tak terdengar di tengah gemuruh jantungku. Tapi kau memanggilku. Kau menatap cermin itu. Kau memasuki rumah ini tanpa izin. Kau adalah bagian dari perjanjian, walau tanpa sadar. Aku menatapnya dengan ngeri. Di cermin, ia mulai berubah bentuk. Rambutnya menjuntai seperti akar, tangannya memanjang seperti cabang-cabang pohon yang membusuk. Dari tubuhnya keluar bayangan-bayangan, wajah-wajah orang yang mungkin pernah menjadi korbannya. Salah satunya, Pak Darto. Aku menjerit. Tidak, dia tidak ikut. Tapi wajah Pak Darto tampak mematung, dengan mata kosong dan air mata hitam mengalir dari pelipisnya. Ia membuka mulutnya, dan dari sana keluar suara, "Bukan manusia. Kau telah membuka pintu." Cermin itu tiba-tiba retak, dan dari sana keluar asap hitam tebal yang mengisi ruangan. Mbah Tarmi berteriak, "Raka, ikuti suaraku. Jangan lihat ke dalam asap. Tundukkan kepala." Tapi dalam asap itu, aku mendengar sesuatu. Suara Sari, "Raka, tolong aku masih di sini." Aku ragu, hanya 1 detik, dan itu cukup. Asap itu membentuk pintu di tengah ruangan, tinggi, hitam, dan berdenyut seperti jantung yang hidup. Di atasnya tergantung sebuah papan kayu lapuk bertuliskan, "Pintu yang tidak boleh dibuka." Tapi di balik pintu itu, aku bisa mendengar tangisan Sari. Tangisan yang sama seperti dulu, saat dia terluka, saat dia kehilangan orang tuanya, saat aku meninggalkannya terakhir kali karena pertengkaran sepele. Aku melangkah maju. "Raka, jangan!" teriak Mbah Tarmi. Terlambat. Tangan kiriku menyentuh gagang pintu. Begitu pintu terbuka, dunia terbalik. Aku berdiri di hutan, tapi bukan hutan yang tadi. Ini seperti dimensi lain. Pohon-pohon berdarah, tanah bernapas, langitnya merah seperti luka terbuka. Di tengah hutan itu, ada rumah tua yang sama, namun lebih besar dan seperti hidup. Berdetak, bernapas, seolah terbuat dari daging dan tulang. Dan di sana, dia menungguku. Kuntilanak itu, dalam wujud aslinya. Rambutnya bukan lagi sekadar helaian, tapi untaian ular dan akar berduri. Matanya seperti jurang tak berujung, dan tubuhnya memanjang, melilit pohon-pohon di sekitarnya. "Selesaikan janjimu, Raka. Beri aku tubuhmu. Jadilah wadahku. Maka semua akan selesai." Tidak. Aku mengangkat cermin pemanggil, dan membaca mantra pemutus yang diajarkan Mbah Tarmi. Dengan suara gemetar, dadaku sesak, tapi aku terus membaca. Kuntilanak itu meraung. Jeritannya membuat pohon-pohon runtuh. Bayangan Sari muncul lagi di belakangnya, menangis. "Jangan tinggalkan aku lagi, Raka." Air mataku jatuh. "Aku tidak meninggalkanmu, Sari. Tapi kamu bukan milik mereka. Kita harus lepas." Aku lemparkan cermin itu ke tanah dan pecahkan dengan batu. Ledakan cahaya merah menyilaukan segalanya. Teriakan, tawa, tangisan, lalu hening. Aku terbangun di rumah Pak Darto. Napas tersengal. Hari sudah pagi. Mbah Tarmi duduk di sampingku. Wajahnya pucat. "Pintunya sudah tertutup," katanya lirih. "Tapi tidak sepenuhnya. Masih ada yang tertinggal." Aku menatap tanganku. Ada bekas luka merah melingkar di pergelangan, seperti tanda ikatan, tanda janji. "1 malam lagi, Raka," kata Mbah Tarmi. "Jika kau bertahan malam ini, perjanjiannya akan benar-benar putus." Aku menarik napas panjang. Malam ini, penentuan. Malam turun dengan cara yang tidak biasa, tanpa transisi, tanpa senja. Hanya dalam sekejap,
Langit biru menjadi kelam dan tanah kehilangan bayangannya. Udara berat, seolah dipenuhi bisikan yang tak terdengar. Aku duduk di ruang tamu rumah Pak Darto. Lilin menyala di sekelilingku, membentuk lingkaran cahaya yang rapuh. Mbah Tarmi duduk di depanku, mata terpejam, bibirnya tak henti merapalkan doa-doa. Di tengah lingkaran lilin itu, terdapat mangkuk tanah liat berisi darah ayam hitam, bunga kantil, dan rambutku sendiri. Malam ini adalah titik akhir, kata Mbah Tarmi pelan, tanpa membuka mata. Dia akan datang dengan seluruh kekuatannya. Dan kau harus kuat, karena hanya kaulah yang bisa memutuskan, hidup, atau menjadi miliknya selamanya. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam diriku, aku tahu, aku tidak kuat. Tiba-tiba seluruh lilin padam serempak. Gelap, sunyi, lalu, jeritan panjang dari luar rumah. Jeritan yang menusuk sampai ke tulang belakang. Jeritan yang lebih mirip tangisan bayi dan lolongan anjing liar bercampur menjadi satu. Suara itu datang semakin dekat. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk, pelan. Kemudian makin keras. Tok, tok, tok. Jangan jawab, bisik Mbah Tarmi. Jangan bicara. Jangan buka mata. Aku memejamkan mata, mencoba memusatkan pikiran. Tapi suara-suara itu menyusup ke dalam kepala. Raka, ini aku, Sari. Bukalah pintunya. Aku kedinginan. Kau janjikan kita akan bersama, selamanya. Tanganku gemetar. Air mata mulai mengalir. Aku tahu itu bukan Sari. Aku tahu semua ini tipu daya. Tapi suaranya, benar-benar seperti dia. Aku tetap memejamkan mata. Tapi dalam gelap itu, aku melihat sesuatu. Kilasan-kilasan. Sari di rumah sakit, menangis. Sari berdiri di pinggir jalan, menungguku. Sari di bawah hujan, meneriakkan namaku. Dan akhirnya, Sari di dalam mobil itu, saat kecelakaan merenggut nyawanya. Aku menjerit. Brak. Pintu terbuka sendiri. Angin berhembus kencang. Seluruh benda di ruangan beterbangan. Lilin-lilin menyala lagi dengan api biru. Dan dari pintu itu, dia masuk. Kuntilanak itu kini benar-benar menampakkan wujud aslinya. Tinggi menjulang. Rambutnya menjuntai hingga lantai, penuh darah dan belatung. Mulutnya robek hingga ke pipi. Dan dari sana, ribuan suara berbisik, menjerit, menangis bersamaan. Ia melayang mendekatiku. Saatnya menepati janji. Raka. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku kaku. Ia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dariku. Dan saat itu, tiba-tiba sesuatu dalam diriku meledak. Kenangan, penyesalan, cinta, dendam. Aku menjerit. Aku tidak pernah menjanjikanmu apa-apa. Mbah Tarmi bangkit dan menaburkan abu tulang ayam ke arah makhluk itu. Kuntilanak itu menjerit. Suaranya mengguncang rumah hingga retak-retak. Tapi ia tidak hancur. Ia hanya mundur sedikit, lalu tertawa. Tapi kau memanggilku. Kau membuka pintu, kau menyesali hidupmu, dan penyesalan adalah undangan. Tiba-tiba, tubuhku terasa berat. Aku tak bisa bernapas. Seolah dadaku dihimpit batu besar. Di dada kiriku muncul bercak hitam, membesar, seperti membusuk dari dalam. Aku tahu, jiwaku sedang ditarik. Aku akan menyerahkan diriku, tapi lepaskan semua yang lain. Jangan ambil siapapun lagi, bisikku. Lemah. Tawa makhluk itu berhenti. Ia menatapku, lalu mengangguk. Baik, kau untukku, yang lain bebas. Mbah Tarmi menjerit. Raka, jangan. Itu hanya tipuannya. Jangan buat janji baru. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuhku mulai terangkat dari lantai, seperti diserap oleh kekuatan tak terlihat. Dunia di sekelilingku menjadi gelap. Gelap dan tenang. Lalu aku terbangun, sendiri, di tengah hutan. Di hadapanku, berdiri rumah tua itu. Tapi kali ini, dalam keadaan terbakar. Api melalap setiap sudut bangunannya. Teriakan-teriakan terdengar dari dalam. Ratusan suara, semua memohon pertolongan. Di salah satu jendela, aku melihat wajah Sari. Ia menatapku, air matanya mengalir. Maafkan aku, bisikku. Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu.
Aku hanya manusia biasa. Sari mengangguk, lalu tersenyum. Ia mundur masuk ke dalam kobaran api. Aku terbangun sekali lagi. Kali ini, di ranjang rumah sakit. Di sebelahku, duduk Mbah Tarmi. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. "Kau kembali," katanya lirih. Rumah itu lenyap malam tadi. Api dari dalam. Tak satu pun puing tersisa. Aku mencoba bangkit. Tubuhku masih sakit. Tapi aku sadar satu hal. Tandanya hilang. Luka merah di pergelangan tanganku telah lenyap. Perjanjiannya selesai, tanyaku. Mbah Tarmi mengangguk. "Untukmu, ya. Tapi ada yang tetap tinggal. Ia tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu seseorang baru." Aku menutup mata. Air mata jatuh perlahan. Perjalanan ini telah merenggut banyak. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Epilog. 3 bulan kemudian, seorang mahasiswa arsitektur dari kota datang ke desa itu. Ia tertarik pada kisah urban legend rumah tua yang konon bisa memanggil kembali arwah masa lalu. Tak ada yang menghalangi, tak ada yang memperingatkan. Dan suatu malam, saat ia menatap ke cermin di penginapan tua, ia melihat wajah seorang perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang, senyum perlahan terbentuk. Sudah waktunya membuat perjanjian baru.